Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Berpikir merupakan suatu hal yang lazim yang dilakukan oleh semua orang. Tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi dari semua kalangan masyarakat. Akan tetapi juga tidak semua dari mereka yang berpikir secara filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir secara filsafat itu sangat penting bagi semua orang, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau juga untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jika kita telaah secara mendalam, begitu banyak manfaat serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak semua orang bisa memikirkan jawabannya. Berfilsafat sudah pasti berpikir, tapi berpikir belum tentu berfilsafat. Hal ini disebabkan berfilsafat sudah pasti berpikir, artinya dengan bermakna, arti berpikir itu ada makna, manfaat, dan tujuannya. Apalagi seorang hakim yang harus selalu berpikir filsafat, radikal, universal, koheren atau konsisten, dan sistematis dalam memutuskan suatu perkara. Filsafat itu merupakan induk dari semua ilmu. Itulah sebabnya diharapkan bagi seluruh kaum intelektual untuk berpikir secara filsafat dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun mereka berada. Berikut beberapa manfaat dari berpikir filsafat, yaitu yang pertama, mengajarkan kita cara untuk berpikir kritis. Kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ketiga, membantu kita atau memudahkan kita untuk mencari solusi dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari berpikir filsafat. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat yaitu berpikir secara universal atau umum. Berpikir secara universal atau umum adalah berpikir dengan melihat suatu masalah secara luas, tidak terbatas oleh situasi tertentu, individu tertentu, maupun konteks yang sempit. Filsafat berusaha memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk banyak keadaan. Selanjutnya adalah berpikir secara fundamental atau mendasar. Berpikir secara fundamental atau mendasar adalah cara berpikir dengan memahami suatu masalah sampai pada akar-akarnya, tidak berhenti pada jawaban umum atau permukaannya saja. Selanjutnya, ada berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis adalah berpikir dengan teratur, runtut, dan mengikuti langkah-langkah yang logis. Sehingga setiap kesimpulan memiliki dasar yang jelas dan tidak melompat-lompat. Beberapa penulisan menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas dan yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan secara menyeluruh. Yang keempat evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Yang kelima rasional. Rasional yaitu filsafat yang berpikir menggunakan akal. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah penyusun bagan konsepsional yang rasional. Keenam reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi, yaitu artinya filsafat diperoleh dari perenungan diri terhadap dunia. Yang ketujuh koheren dan konsisten atau disebut dengan runtut, yaitu bahwa perenungan filsafat yang berusaha untuk menyusun bagan
yang koheren, yang konsepsional. Yang kedelapan, metodes, yaitu bahwa pemikiran filsafat diperoleh suatu metode atau cara yang didapatkan oleh manusia agar bisa menilai hidupnya. Yang kesembilan, konseptual atau konsepsional. Artinya, konstruksi pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan yang konsepsional dalam arti bahwa konsepsi yang artinya dalam kerja atau merupakan suatu hasil.